Nah, di saat gue lagi pusing mikirin nama nama show manajemen gue apa, keluarlah kalimat dari anak-anak volunteer ini. Ayo tim Oki kumpul, tim Oki. Seru juga ya. Cuma ya kaget juga dibayarnya ternyata 300.000 buat pada waktu itu. Itu per satu hari. Gitu ya. Nah, suatu ketika gue lagi pengen ngajak, gue buka Google Form, gue bikin Google Form, tapi gue pusing karena yang gue daftarin, gue buka Google Form, gue buka 1 jam, ternyata yang daftar sampai 100 orang. Padahal gue cuma butuh kayak 1-2 orang aja gitu. Ini kebetulan banget ya, itu gue lagi ngurusin acara buat komik Paramadina di ruang guru, ruang guru tua banget gue ya, di ruang dosen. Belajar tanpa mengharapkan imbalan merupakan investasi untuk masa depan nanti. Betul. Gitu. Gila, tepuk tangan dulu yang di belakang. Itu gue ngomong apa barusan? Kok bisa ya? Kalau kayak event pertama kali yang sebagai nama cinta. Event ya, bahasa dengan persepsi. Event. Semuanya harus ngomong event. Event. Coba di belakang ngomong event. Event. 1, 2, 3. Event. Welcome back to the podcast. Ntar dulu mas, saya belum kenalin Anda. Biar rame. Iya benar. Halo partner semuanya, balik lagi sama gue Dina. Dan ini udah podcast episode kesekian ya. Kali ini gue gak sendirian. Tadi udah ada yang ngomong ya kan. Ini co-host kita hari ini. Kenalin dulu. Halo, gue Firzan dari DPR. Waduh, saya pulang. Lanjut. Wah serem banget, ya Allah. Jadi kemarin gimana Pak? Katanya pagernya roboh. Oh enggak ya? Hari ini tema kita enggak seberat itu teman-teman ya. Kita mau ngomongin soal per-eventan. Event ya, not even though. Enggak, ini event. Kalian yang suka dengerin konser, terus apa sih I.O dan lain-lain itu kan ada tuh ya kan, event-event kayak gitu. Siapa sih orang-orang di balik event-event kayak gitu? Kita udah kedatangan Iya. satu orang Narasumber yang udah sangat berpengalaman di bidang di bidang per-eventan. Iya dong. Kita panggil aja nggak sih langsung? Yes. Udah di sini orangnya udah siap nih. Ya. Kita sambut aja Bang Oki. Halo semuanya, sambut emang gue atasan serdes Wah, sambut. Kok nggak ditepuk tangan sih? Yang panggung nih. Halo Dina, Firzan. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Pulang kemana Bang? Pulang ya bareng ya. Itu jokes kemarin, sumpah. Kayak rumahnya di mana? Itu loh Mas. Yang lalu ya guys ya. Siapa sih itu? Dina kan? Bukan. Ada Mas veteran gitu. Mas veteran. Kita. Oke Bang, boleh jelasin sedikit nama lengkap lo, terus lo latar belakangnya. Harus nama lengkap ya. Boleh dong. Nama lengkap gue Ricky Okianto, biasa dipanggilnya Oki. Gue punya aktivitas sebagai event enthusiast, di mana gue sebagai vendor alat komunikasi, sewa alat komunikasi, juga vendor jasa show management atau stage management, begitu. Oke. Kalau lulusan itu nggak di lulusan. Gue lulusan Universitas Paramadina. Dan juga komik. Gue juga ketua komik tahun 2015. Tahun 2015. Insan Madani guys. Insan Madani. Halo para Insan Madani. Ini udah ini ya podcast kampus. Ini balik lagi nih sama teman-teman Parmas ya kali ini. Kok jadi kayak dia bos ya, gimana Bang? Oke. Gitu. Gimana Abang Vincent, apa yang mau tanya ini? Kita kepoin dia soal apa? Bang Oki. Gimana sih caranya kayak awal mulanya ada kata gitu awal mulanya. Dan terbentuknya pastinya tim Oki. Ya. Jadi percaya nggak percaya, semua itu berawal dari Paramadina. Gitu. Pertama, gue lupa tahunnya, kalau nggak salah 2013 atau 2014. Gue memang masuk ke dalam himpunan komik Paramadina. Terus juga gue kontribusi di GMP juga. Nah saat jadi GMP itu juga gue penasaran sama dunia proposal waktu itu. Gue ngeliat proposal, gue lihat kok sewa alat segini, kok sewa alat mahal banget ya gitu. Akhirnya karena gue pernah buat suatu acara pionir juga waktu itu, acara lari, di mana acara lari belum hype pada waktu itu.
Dan gue sewa alat, salah satunya adalah sewa alat komunikasi HT gitu. Dan ternyata sewa dan iseng-iseng tanya-tanya, oh menarik juga ya, karena emang ada jiwa entrepreneur sih dari SMA kebetulan gitu. Terus ya udah coba, ternyata ketemulah usaha yang namanya Kantong HT ini gitu. Kalau pas SMA tuh jualan apa? SMA banyak, gue jualan apa ya? Kalau offline-nya jualan risol-risolan. Terus gue dulu beli iPod, jual iPod second. Orang-orang belum ada yang punya iPod, gue yang punya duluan. Nyombong dikit ya waktu kelas ya. iPhone juga dulu begitu iPhone dulu zamannya iPhone 4 belum pernah megang kan. Nah, angkatannya kelihatan beda gitu. Iya, sama sepatu roda lah dulu. Terus itu yang tentang HT. Kalau untuk yang Timoki, kebetulan emang udah passion itu berjalan juga dari Paramadina juga. Banyak dapat kesempatan di komik waktu itu, komik Paramadina. Gue dipercayakan dulu divisi-divisi acara juga pada waktu itu. Terus juga karena gue ketua himpunan juga, jadi gue punya kesempatan buat ngebuat suatu gebrakan-gebrakan lah pada waktu itu gitu. Yang mungkin akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan akhirnya difokusin mulai ada namanya Timoki SM atau Timoki Show Management itu baru fokus berjalan selama 1 tahun terakhir ini. Walaupun sebenarnya passionnya sudah dijalani kurang lebih 5 tahun ya gitu. Tapi ternyata ketemu passion ini, wah seru juga ya kayak begini, oke gue coba pasarin deh karena banyak permintaan, ternyata seru juga gitu. Jiwa entrepreneurnya udah ada dari SMA. Gokil banget, udah jualan risol tadi sejak SMA. Kuliah juga jualan risol bang? Kuliah anak-anak komik gue suruh jualan risol. Oh my god. Ya, jadi himpunan gue waktu itu memang di saat gue ketua komiknya, concern gue karena gue lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata kita kekurangan di dana waktu itu. Oke, gimana caranya? Ini salah satu program gue juga waktu mendaftarkan, kita harus jualan dari awal. Sambil jualan ya kita sambil kumpul bareng. Nah akhirnya pada waktu itu ya cukup dapat dana yang lumayan juga gitu. Itu buat pelajaran aja sih buat kita gitu. Apalagi Jan, lo kepo ini gak sih? Kan tadi udah dijelasin dia udah jalan 5 tahun nih Bang Oki, ya kan? Struggle lo di awal-awal bang untuk nyampe tahap saat ini. Oke, ini kita ngomongnya Timoki atau Kantong HT ini? Kantong HT dulu. Oke, kalau untuk Kantong HT karena struggle-nya adalah maintenance alat-alat ini yang memang nggak bisa kita pegang, namanya juga barang elektronik ya. Jadi barang elektronik itu di luar kuasa kita juga, yang pakai alat kita juga bukan kita, nggak bisa kita pantau, tapi ribuan orang yang pakai, berkali-kali dipakai oleh mereka. Jadi ya masalahnya di maintenance-nya alat itu sih, atau kehilangan alat, itu juga jadi satu masalah yang gue di Kantong HT. Begitu. Kalau untuk Timoki-nya sendiri, kita ini memang gue udah jalanin 5 tahun, tapi secara seriusnya baru 1 tahun terakhir. Gue pasarin 1 tahun terakhir, yang memang pengalaman itu harus terus didapetin sih. Jadi ya udah, kesalahan-kesalahan gue dapetin di saat awal-awal gitu. Tapi kan lama-lama kesalahan-kesalahan itu jadi pelajaran ya buat kita ya gitu. Kalau Kantong HT tuh ada nggak sih yang pertama yang rusak gitu atau apa gitu, kendala-kendala yang kayak gitu? Ya itu pastinya ada ya gitu. Namanya balik lagi yang tadi gue bilang, namanya alat elektronik. Kita nggak bisa maintain sebaik mungkin, walaupun kita udah maintain sebaik mungkin pasti ada aja barang elektronik yang rusak ya. Cuma ya itulah namanya, itu jadi salah satu biaya maintenance kita juga gitu. Kalau emang barangnya rusak dan udah hancur ya udah kita buang. Paling gede berapa tuh? Kenapa? Paling gede berapa tuh? Yang dibuang paling gede berapa? Yang nggak kehitung ya, untuk angkanya sih emang nggak kehitung sih gitu, karena kita nggak ngitungin, karena kan gue yang penting mikir BEP-nya dulu gitu, balik modalnya dulu. Kalau udah balik modal ya udah sisanya kan untuk income pendapatan bersihnya langsung. Bisa jadi enggak berarti ya bang kalau bisa jadi ada ya, kalau ketahuan ada. Oke. Cuman kadang kita nggak bisa menghandle klien yang banyak gitu ya, gitu sih. Nah ini juga satu kesambungan nih. Pertama di Kantong HT, gue sewain alat, tapi gue sambil coba dengerin juga obrolan-obrolan anak-anak event ini apa sih gitu kan. Nah lama-lama penasaran juga, seru juga ini mereka debat-debat kayak begini, saling ngarahin. Akhirnya gue cobalah yang 5 tahun lalu dapat kesempatan
Ki gue minta, karena mereka taunya gue dulu himpunan di Komik Paramadina gitu, gue minta dong jalanin acara gue yuk gitu. Dan ternyata nyambung, gue pakai dari pengalaman-pengalaman di saat gue nyewain alat kantong hati ini gitu. Jadi terbentuklah itu tim Uki. Jadi terbentuklah tim Uki SM itu. Berarti dari awal udah jadi show director dong? Ya selama himpunan, selama apa, gue ikut di himpunan komik itu kan juga memang gue divisi acara. Jadi memang istilah-istilah itu ada banyak banget ya gitu. Kalau masalahnya, kalau bahasannya di himpunan kita lagi bikin acara, nggak ada tuh istilah show management atau show director gitu. Bedanya core ya? Bisa jadi core acara, PIC. anggota Iya. acara, PIC acara gitu kan. Dan ya memang ada acara dan biasanya ngejalanin tim acaranya juga gitu kan. Kayak ada LOMC. LOMC itu juga bagian dari show management gitu. Tapi memang kita istilahnya pada waktu kuliah dulu mungkin bukan show management, tapi ya udah divisi acara gitu. Memang bedanya di istilah-istilah aja sih. Tapi sebenarnya kita tuh udah jalanin itu dari zaman kuliah gitu. Dan show director itu ya kebetulannya ada kepercayaan dari temen aja ngejalanin, dan ternyata seru ya gitu. Akhirnya gue share di sosmed, ternyata orang lihat di sosmed berkali-kali gue post, akhirnya diajak ya udah jualan lagi. Begitu Firzanina. Sekali. Ada yang mau nanya lagi ya? Ya pasti kita nanya dong. Kalau nggak gue nanya nih. Ditanya. Gitu. Gimana? Apa aja? Kalau gue sih kedapetnya tadi orang udah passionate banget di bidangnya. Ya nggak sih? Lu kalau ngelakuin suatu kerjaan tapi nggak passionate di bidangnya, itu nggak akan se all out ini. Ya nggak sih? Tapi ngomongin itu pas kuliah kan itu kan, pas banget kuliah. Itu berarti ada hambatan nggak sih pas kuliah? Nah, Ya hambatannya kalau zaman kuliah itu balik lagi gue di himpunan. Ini gue sebelumnya SMA nggak pernah ikut OSIS, MPK gitu-gitu nggak pernah. Tapi pas di kampus gue dapat kesempatan maba langsung jadi anggota himpunan. Ya di situ gue all out. Nah selama all out itu kan kita juga dapat kepercayaan akhirnya dari ketua himpunannya pada waktu itu, ada namanya Kak Ginda, angkatan 2010. Oke, akhirnya Ki yaudah yuk bantuin dari divisi logistik dulu. Kita cobain semua divisi, terus akhirnya kelihatan nih dia bisa bikin acara, ya udah jalanin dari divisi acara lagi. Nah struggle-nya itu ada lagi, kitanya udah oke, tapi tim kitanya yang males-malesan. Balik lagi, kita walaupun punya ide bagus, tapi kalau timnya nggak solid juga susah juga ya gitu. Itu juga masalah yang terjadi sih pada waktu zaman kuliah dulu. Tapi keputusan lo pada akhirnya, oke, gue mau ada di bidang ini nih untuk terus berkarir, itu gimana? Pertama, karena gue sewa alat di bidang alat komunikasi, itu nggak cuma HT ya, tapi ada intercom, ada yang biasa dipakai panitia, ada yang biasa dipakai tim show management gitu. Dan ya itulah, di saat gue menggunakan nyewain ke orang, gue juga ikut hadir di situ. Gue ngeliat, ini seru banget sih mereka, ini kayak zaman gue kuliah dulu nih, ribet-ribetnya gitu. Kalau gue bisa jadi bagian dari mereka seru juga ya kayaknya. Terus kalau ternyata ikutan, gimana ya rasanya, dan ternyata ya udah kesampean dan seru gitu. Dan balik lagi sih memang pengorbanan yang dikeluarkan dulu zaman kuliah itu kayak satunya pastinya uang gitu, yang kedua waktu. Nah kenapa uang dan waktu, karena memang pada waktu itu kita keterbatasan uang, akhirnya gue beberapa kali pakai uang gue aja gitu. Kenapa? Supaya acaranya jalan gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita terbatas budget gini, ya udah kita pakai uang kita aja gitu. Yang penting acaranya jadi, propertinya ada, kalau nggak ada nggak jadi acaranya. Ya itulah jatuhnya investasi ya. Nah balik lagi, ini jatuhnya investasi zaman kuliah yang akhirnya kejalan lah sekarang ini. Kelihatan hasilnya. Ya walaupun gue sekarang masih belajar ya, ini gue masih belajar loh. Jadi masih banyak senior-senior yang lebih di atas sana gitu. Kita saling menghargai para senior. Tadi lu mau nanya apa? Jatuhnya apa tadi? Gue denger. Jatuh ya. Jatuhnya luka sih. Itu jatuh. Hanya bisa ngajuin gitu ya kalau dana gitu ke kampus. Iya, bisa diajuin, tapi kan balik lagi batasnya berapa gitu. Kita kan
nggak pernah puas ya dengan angka yang ada. Bener lagi. Iya, selalu ada kayak kita mau ada ini, kita mau ada itu, Iya. selalu ada yang mau tambahan lagi. Perfect lah. Betul, pasti ada Iya. aja. Oke, Bang Alvin ini orangnya baiklah. Ya dulu emang profesionis. Oh, Benar. Dulu ya sekarang profesionis juga tapi kalau dulu perfeksionis nggak mikirin hal-hal yang lain. Jadi mendingan gue kerjanya lama tapi perfect. Kalau sekarang berjalannya waktu ya pengennya perfect tapi kalau dikejar waktu ya udah kita selesaikan aja. Gitu. Siapa tahu mungkin nanti ada yang penasaran buat di dunia. Mau dong, mau lah. Kan Bapak ini juga udah beberapa kali ikut ya, gimana Kenapa? rasanya? Itu alasannya kenapa dia jadi co-host hari ini, Oh, gitu. kan? Iya. Jadi sebenarnya mereka berdua ini udah seperti ya udah emang temen di kerjaan aja tuh berdua begitu kan. Nah, Dia udah kayak bosnya ini bosnya. enggak lah. Firzan ini juga dia ngikut kerja bareng gue juga. Sebenarnya balik lagi link-link di komik juga ya kan, dari salah satu anak komik kan. Yang akhirnya gue nyari orang, gue butuh orang nih, ya udah ajaknya si Firzan pun juga gue masih ajaknya juga nggak sebagai leader, nggak sebagai apa, gue suruh kerjain semuanya, semua jenis pekerjaan lah. Hari ini Zan gue ada event, lo bantu gue ini ya, gue ada event bantu gue yang lain lagi ya, biar dia coba-coba, biar nemu passionnya si Firzan itu apa gitu. Udah ketemu passionnya kemarin ya, Udah lo ketemu. makan kerupuk kan? Iya. Iya, Itu. sampai ngurusin lomba makan kerupuk aja dia yang ngurusin. Itu passionnya Firza memang. Iya, Habis itu di rumah juga lomba makan kerupuk lagi kan? Kan di bawah tuh. Bukan di Dibawa pulang ya. di bawah, bener loh. Wah, oke. Apalagi kalau kepo? Jangan dari sosok Bang Oki aja. Apa ya, mungkin dari tim Oki-nya dulu ya. Tim Oki-nya itu kan gue di tim Oki nih. Kalau kayak event pertama kali yang sebagai nama tim Stop. Oki. Event. Event. Ya, bahasa dengan persepsi. Event. Semuanya harus ngomong event. Event. Bukan event. Coba di belakang ngomong event. 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 1, 2, 3. Event. Nah, gitu ya. Not event. Oke, Bang. Iya. Itu ini satu hal yang gue ajarin ke semua orang, bahkan ke tim gue juga. Mungkin lo sering merhatiin ya. Iya. Gue akan ngomong no event. Walaupun dia salah ngomong. Karena kalau di saat lo ngomong ke klien, lo ngomongnya event, malu-maluin. Itu hal paling simpel. Lo harus tahu event, bukan event. Iya. Gitu. Biasanya sih tim gue akan gue betulin pelan-pelan sekali. Nah ini biar semuanya tahu juga nih, jangan event. Siapa tahu kepikiran sampai ke depannya nih event. Tuh, ingat. Kalau di depan Bang Oki jangan sampai ngomong event aja. Event. Nanti thumbnailnya event atau event. Nah, udah aja tuh gitu ya. Terus Vincent mukanya kaget kan kayak. Iya. Gimana tuh? Apa? Event pertama kali. Yang pertama kali atas nama tim Oki. Oke. Atas nama tim Oki atau pertama kali banget yang gue Yang coba pertama kali banget. Pertama kali banget bukan tim Oki. Oke. Yang dibayar atau enggak nih? Yang dibayar dulu. Yang dibayar. Paling memorable aja. Ya udah ya. Oke. Yang pertama paling memorable dulu. Yes. Jadi yang pertama itu gue diajak salah satu relawan capres pada waktu itu untuk join menjadi relawan mudanya gitu. Dan itu berdasarkan link lagi aja gitu. Akhirnya diajak Ki joinnya gitu. Terus lama-lama mereka tahu Ki bantu, kebetulan yang ngajak ini emang kenal sama gue udah lama. Ki bantu gue yuk jadi show director buat acara ini, tapi memang tidak berbayar ya gitu. Oh iya nggak apa-apa, yang penting dapat teman, dapat link segala macam kan, dapat pengalaman. Ternyata dari hal itu seru banget gitu. Gue share lah di sosmed, ternyata ada lagi ngajak, ada yang lagi ngajak. Oke. Gitu. Itu yang memorable banget aja. Yes, itu karena hal yang namanya pertama kali ya. Gitu. Kita juga all out gitu walaupun nggak maksimal. Kalau yang pertama kali dibayar? Pertama kali dibayar ya ini gue jualan langsung ke orang. Jadi gue informasikan gue sewa alat di kantor HT karena kita nggak punya jiwa malu ya. Jadi sukanya jualan, walaupun gue sewain alat, gue langsung nawarin ke kliennya, Mas, Mbak, saya bisa jadi show director nih. Siapa tahu mau coba ajak kolaborasi, yuk kita coba, fee-nya juga masih menyesuaikan, silahkan yuk gitu. Ya akhirnya diajak dan ternyata seru, walaupun pertama kali pun itu suksesnya 70% lah
gitu. Ada kesalahan-kesalahan yang gue lakukan tapi ya itu jadi pelajaran. Lagi-lagi learning by doing ya. Iya, learning by doing. Balik lagi karena itu pengalaman dari awal-awal kan. Akhirnya sampai sekarang ya, walaupun sekarang juga tidak luput dari kesalahan ya, tapi seenggaknya banyak hal yang udah kita pelajarin, jadi antisipasinya cukup banyak. Gitu. Bayar paling rendah lo waktu itu pernah berapa? Ya gak dibayar. Itu ya, yang Iya. enggak yang ada bayarnya tapi menurut lo kayak gue udah se-all ini tapi gitu. Ada mungkin gue dibayar 300.000. Oke. Itu sebenarnya gue udah jalan cukup all out. Cuma ya kaget juga dibayarnya ternyata 300.000 buat waktu itu. Itu per 1 hari. Gitu ya. Karena show director itu kan punya tanggung jawab yang sangat besar ya sebenarnya. Jadi dia menghandle segala macam jenis berjalannya acara, mulai dari rundown, mulai dari waktunya, mulai dari pengisi acaranya, mulai dari teknis-teknis digital maupun alat-alat biasanya. Pada waktu itu harganya cukup 300.000 yang menurut gue dengan kondisi cukup perfect, maksimal, tapi itu tidak terlalu ya gitu. Tapi sebenarnya dibayar harga segitu juga banyak gitu. Tapi kan balik lagi nih, gue lagi pengen kasih yang mana nih, kalau misalnya gue kenal, emang seru, ya gue pun gak dibayar juga gak masalah gitu. Selama ada waktu. Gitu sih. Kalau tadi yang pertama kalinya Timoki. Oke. Jadi tahun lalu Timoki itu terbentuk di tanggal 10 Oktober 10 Oktober 2023. 2023. Jadi gue memang sudah serius ngejalanin nih niatnya dari pertengahan Oktober, tapi gue nggak nemu namanya apa gitu. Suatu ketika gue jalanin event, ada di event Abang None gitu. Ternyata gue ngajak banyak volunteer juga, mungkin 20-30 volunteer untuk ngajak yuk ikut bantu juga. Nah, gue sebagai koordinator, kebetulan bukan jadi show management ya, tapi kebetulan banget lagi jadi koordinator volunteer, dan diajak suatu saat mereka ngajak, ayo Timoki kumpul gitu. Nah, di saat gue lagi pusing mikirin nama show management gue apa, keluarlah kalimat dari anak-anak volunteer ini. Ayo Timoki kumpul, Timoki. Seru juga ya gitu. Iya, tim gue nih benar. Iya, Timoki namanya nggak terlalu formal, nggak terlalu serius, tapi mudah diingat aja. Iya, mudah diingat, mudah diucapkan juga ya. Akhirnya semenjak dari situlah gue namain jadi Timoki di tanggal 10 Oktober. 10 Oktober itu juga merupakan hari event internasional. Gitu. Jadi memang gue resmikan di hari event internasional di 10 Oktober. Kayak gitu. Dan show pertamanya Timoki apa, Pak? Yang di-handle lo Bang? Yang pertama Timoki ya, aduh cukup lupa ya. Iya, karena sebenarnya nama Timokinya juga udah gue bentuk, cuma memang waktu itu belum gue post secara resmi gitu. Jadi sebenarnya berjalan aja. Akhirnya mulai pertama kali ngepost itulah yang gue sebut sebagai Timoki. Tapi ada yang ini nggak sih salah nyebut jadi Timoki misalnya digabung itu masalah ya. Jadi gue selalu nyebut namanya Timoki, bukan Tim Oki gitu. Karena kalau Tim Oki hard selling banget ya, gitu. Jadi Timoki nggak apa berarti kan? Gue awalnya malah mikirnya tuh Kim Oki. Enggak, iya Kim Oki ya. Iya, karena kedengerannya cepat banget kan. Iya. Kim Oki apa? Gimana? Oh, Tim Oki. Nanti ketika lo follow lo akan sering lihat. Oke. Tenang aja. Udah follow ya. Follow kan jangan sering banget. Iya, teman-teman jangan lupa follow ya Tim Oki. Saya tahu kan. Itu apa sering banget sih begini. Gak masalah. Iya. Tim Oki Asset. Iya. Tadi Abang None. Iya, tadi gue sempat kepo. Dia bilang ikut Abang None. Emang bener? Apa sih? Muka gue gak kelihatan ya kayak Abang None ya? Ya ampun. Tapi gue gak lihat sih videonya. Kenapa? Video yang promosi tentang Abang None. Iya, jadi gue salah satu finalis Abang None Jakarta juga tahun 2014. Jadi waktu itu semester 3 lah di kampus. Semester 3 finalis Abang None. Gokil. Tapi lu lanjut sampai tahap berapa? Gue masuk tahap DKI. Jadi gue daftar dan jadi finalis di Abang None Jakarta Kepulauan Seribu 2014.
Habis itu lolos jadi juara 3 atau sebutannya wakil 2. Wakil 2 Abang Kepulauan Seribu 2014 lanjut ke finalis Abang None DKI Jakarta 2014. Pertanyaan lu kok bisa jauh banget bang dari Jakarta? Iya. Kepulauan Kepulauan Seribu. Seribu. No, jadi Abang None itu terdiri dari 5 kota administratif dan 1 kabupaten. Apnon Jakarta Selatan, Timur, Utara, Barat, Pusat, dan Kepulauan Seribu. Begitu. Berarti pernah tinggal di sana dong? Enggak, jadi memang kita yang harus kita ikutin itu nggak harus KTP sana, enggak. Yang penting domisili di sini atau KTP-nya dari sini. Kenapa nggak di Jaksel aja waktu itu? Gue pernah ikut juga di salah satu Apnon wilayah lain, dan itu gagal, tapi emang dadakan ya. Cuma ternyata gue kebayang, seru juga nih ternyata. Waktu itu gue nggak lolos di sesi audisi kali pertama, dan tapi gue dapat bocoran kilo sebenarnya hampir masuk gitu. Dari situ makanya mulai percaya diri. Oke, tahun depannya gue bakal ikut lagi. Jadi gue latihan untuk tahun depan. Karena kayak gini sebenarnya bisa dipelajarin kok. Benar, itu setuju. Gue jadi inget episode sebelumnya kita bertemu dengan Abang None. Ini Abang None lah. Iya. Oh, tahun berapa tuh? Tahun ini, Abang None tahun ini. Ya sih. Baru ya. Nah, kalau kita udah selesai dari pemilihan dari audisi itu, kita semua jadi keluarga besar Abang None Jakarta. Oh gitu. Yes. Harusnya ngobrol kemarin ini. Salah nih gue nih. Dan title Abang None Jakarta itu title seumur hidup. Gitu. Mau kita beda angkatan, kita beda 10 tahun angkatan pun, pas gue tahu lo Abang None, gue tanya adalah, oh lo Abang None, tahun berapa? Oh gitu, obrolan jadinya lancar. Karena kita nggak lihat tahunnya, nggak lihat juaranya, kita ngelihat kita satu keluarga. Iya, perwakilan aja. Besok kita ikut Abang None apa ya? Silakan, kalaupun emang gagal ikut lagi. Iya. Anak Parmat banyak kayak. Kita Kepulauan Seribu. Jadi alasannya itu apa? Masuk Kepulauan Seribu karena mungkin lebih dikit. Enggak, karena waktu itu ada seniornya, namanya non K-nya, kita ngomongnya udah non. Namanya non K-nya ini kebetulan banget, ya itu gue lagi ngurusin acara buat komik Paramadina di ruang guru. Ruang guru. Tua banget gue ya, di ruang dosen. Ruang guru lagi nunggu ini tanda tangan buat acara komik. Tiba-tiba ada si senior ini lagi nunggu juga, dan dia nanyain, halo, buat nawarin lah Bang None. Ternyata berlanjut. Balik lagi semuanya itu dari komik Paramadina. Jadi emang semuanya itu berkesinambungan guys. Komik Paramadina, satu rasa, satu komunikasi. Waduh, langsung gitu ya. Sama ya? Apanya? Sama nggak sih? Enggak, itu tagline itu belum ada sih. Itu tagline komunikasi. Iya. Gokil juga. Udah kejauhan kita ngomongin Abang None ini ngomongin. Iya ya, jadi kalau kejauhan di-cut aja ya. Iya, kejauhan ya tadi ya. Nanti sudahlah lanjut. Apa pertanyaan selanjutnya nih Bapak Firzan? Gue mau nanya nih, sebagai yang baru join ke tim Oki, apa sih yang bedain tim Oki dari showman tim lain? Oke. Jadi gue punya brandingan sendiri untuk tim Oki sih sebenarnya. Gue pengen tim Oki itu brandingnya sebagai tim show management yang mudah, gitu. Yang mudah, mau belajar, tapi tetap profesional, gitu. Gue banyak ngajak orang-orang juga yang baru join aja. Walaupun dia nggak pengalaman, tapi yang penting inisiatif dan mau belajar. Gitu sih. Walaupun memang nggak gue taruh di bagian yang krusial, ya udah yang penting ikut dulu aja. Kalau menurut gue lo cukup aktif, inisiatif, mungkin suatu saat bisa gue cek lagi. Gitu. Kayak contohnya ini Firzan ya. Waktu itu Firzan juga ngebantu, itu dadakan banget. Terus akhirnya gue ajakin aja, gue tawarin, lo mau ikut lagi nggak gitu. Tapi bukan ini ya, tapi lo divisi yang lain ya, gitu.
mau aja ikut aja yuk. Akhirnya beberapa kali gue aja sampai sekarang sih gitu. Walaupun memang Timoki ini masih berkembang, belum seramai itu ya. Jadi kita masih terus belajar. Intinya adalah muda, apa tadi ya, lupa gue. Muda, mau Inisiatif. mau belajar, inisiatifnya Yes. tinggi. Gitu. Berarti itu jawaban dari cara masuk Timoki. Ya, jadi kalau ada banyak yang DM, banyak sempat satu video viral tuh isinya orang tiap hari nanya gimana cara join ya. Ini Itu. jawabannya sudah dijelaskan di sini, Begitu. teman-teman ya. Jadi banyak beberapa volunteer event-event lain juga yang akhirnya gue ajak juga, mereka mau ikut dong join gitu. Tapi kan balik lagi ya kan, satu sisi kita kan harus yang mungkin kenal dulu Iya. atau rekomendasinya siapa. Kalau nggak kenal tiba-tiba gue ajak kan, gue takutnya juga gue ajak tiba-tiba barang gue hilang semua. Iya, Gitu kan, kita nggak tahu nih orang yang kita ajak siapa, begitu ya. tetap butuh penyortiran dulu ya teman-teman ya. Yes. Kamu memang punya inisiatif tapi kamu tidak ada apa-apa ke Bang Oki kayak, Bang, gue mau ikut dong. Siapa lu? Ya kan, minimal kirim apa ke CV kayak kalau apa. Nah, Itu gimana, Bang? ngomongin itu, gue pernah suatu ketika gue pengen gue lagi handle event konser, show management untuk salah satu konser, dan gue lagi pengen ngajak orang baru. Oke, Gitu. buat volunteer. Nggak volunteer. Jadi semua yang gue ajak ini gue bayar profesional. Wish. Begitu. Jadi walaupun lo baru belajar, gue tidak menganggap lo sebagai volunteer. Oke. Tapi gue menganggap lo memang sebagai bagian dari Timoki gitu. Bagian dari Timoki itu bukan volunteer yang gue ajak gitu, tapi tetap gue bayar profesional. Nah, suatu ketika gue lagi pengen ngajak, gue buka Google Form, gue bikin Google Form, tapi gue pusing karena yang gue daftarin, gue buka Google Form, gue buka 1 jam, ternyata yang daftar sampai 100 orang. Padahal gue cuma butuh kayak 1-2 orang aja gitu. Dari situ gue gak nyangka, makanya aduh, tutup langsung kayak ya gimana ya, ternyata Cuma apa aja nih? gue gak nyangka juga ternyata peminatnya banyak juga. Banget yang masuk Timoki teman-teman. Oh, Mungkin sebenarnya yang dicari itu bukan Timokinya tapi pengalamannya sih. benar, benar. Karena beberapa event nggak masalah. Beberapa event yang udah pernah di share ya sama Timoki, kalau gue nonton emang ikut event gede. Terakhir tuh kemarin yang di apa pemerintahan kemarin, Oh, gimana sih itu? Enggak usah disebut deh. Ya pokoknya di situ itu gokil juga ya, Timoki tuh dia sampai kemana-mana gitu. Ya alhamdulillah, tapi emang masih berkembang ya, masih banyak belajar. Ternyata memang pekerjaan di dunia show management itu cukup menarik gitu. Terus tapi dari sekian jenis event yang gue suka, yang gue itu lebih suka event festival sebenarnya. Event festival apa? Kan tadi sempat ngomongin ada event kementerian atau korporat lah. Ada event brand juga, walaupun eventnya indoor di mall atau hotel gitu. Gue lebih suka event, nggak tahu kenapa, festival yang outdoor. Mau panas-panasan tapi festival outdoor itu seru karena ya kita balik lagi, kita bisa ngeliat banyak performer, artis. Walaupun gue sebagai shodi, sebutannya shodi, walaupun gue sebagai shodi nggak bisa kontak langsung sama para artis itu karena posisi gue pasti di FOH, front of house, yang dimana gue menghandle para operator, teknis, yang pasti jauh dari posisi performer gitu. Dan ngelihat vibes nonton festival itu juga seru banget begitu. Jadi itu yang bikin gue senang untuk join di event festival. Gitu sih. Tanya aja. Iya mah, host gue, Host baru. host magang. Ayo San, coba tolong ganti bulan ya. Iya. jangan dong. Kok jangan? Biar gue yang di belakang situ kali-kali. Gue mau nanya sih, apa nextnya? Kira-kira mau apa nih? Setelah ada Timoki, kan ada kantong hati udah. Yes. Nextnya apa kira-kira? Namanya baru jalanin belum setahun ya. Jadi nextnya mungkin masih mau fokus dulu di Timoki. Kantong hati tetap berjalan, Timoki juga mau diseriusin. Semoga bisa berkembang jauh lebih besar lagi Timoki, bisa terbagi jadi beberapa tim. Karena kalau bisa ngajak orang di dunia event tuh kayaknya seru banget, benar deh. Gue suka lagi di event. Iya, jadi kalau bisa ngajak
di saat kita satu tim tapi satu hari kita harus jadi 2 tim dan kita harus pecah tim itu, dan di saat ada tim yang bisa dipercaya untuk menjalani itu jadi satu kebanggaan sih buat gue, dan gue masih mencari itu begitu. Kira-kira goalnya nih buat event paling pengen ngelanjutin event apa sih yang paling kayak Goals seru deh tertinggi Oke. yang ada, Pak. buat bisa ngedirect event ini? Oke. Event yang paling pengen gue coba itu sebenarnya event-event Olimpiade ya. sebenarnya. Hmm. Tapi balik lagi kita ngomongin banyak senior-senior yang sudah berjalan ya. Jadi pasti yang di handle Olimpiade pemerintah ini pasti mereka adalah ngajak orang-orang yang udah senior-senior gitu. Nah, tapi nanti di bulan September kebetulan gue alhamdulillah megang event Olimpiade, walaupun untuk salah satu perusahaan Oh, gitu. perusahaan. Tapi ini menurut gue salah satu Langkah awal. langkah awal. Ini adalah langkah awal gue untuk belajar ke Olimpiade yang lebih besar lagi. Ini pun cukup besar nanti di Kalimantan, Wih, gitu. Ya, IKN. di Kalimantan. IKN nggak? Dekat IKN. Oh, dekat. Ya, dekat. Oh, dekat. Dekat. Iya. Makanya ya ini buat pelajaran, siapa tahu nanti dari sini itu jadi batu loncatan gue buat ke Timoki yang event yang lebih besar lagi. Gue nanyain ini sih, Bang. Boleh tuh. Boleh. Keren banget tuh. Sengaja. Oke. Gue mau nanya ini. Strategi marketing lo. Ya kita standar-standarnya aja kan. Gimana ya? Strategi marketing buat show management lah. Kalau lo sendiri nerapin apa sih buat marketing ini? Show management. Oke. Jadi kalau marketingnya gue itu satu, marketing gue jualan diri secara langsung. Atau itu hal yang wajib dimiliki oleh owner atau founder lah. Gitu. Intinya nggak mau buat jualan diri. Terus dari segi perusahaannya sendiri atau Timoki ini juga kita bikin video-video sebenarnya beberapa kali. Tiap event pun kita buat video rekapnya. Terus juga beberapa kali bikin video lucu-lucu juga untuk anak-anak kita. Makanya gue ngajaknya kebanyakan yang masih muda-muda supaya kelar event atau selagi jalannya event ini mereka mau ikutan konten lah begitu. Dan TikTok gitu ya. ya sebenarnya begitu ya, tapi belum FYP ya. Apa bentar lagi? Ya. Aja. Dan ya dari mulut ke mulut sih pastinya gitu. Yang tadinya mungkin jualan Timokinya gue dari mulut ke mulut atau dari teman-teman sendiri, ya akhirnya orang ngehubungin untuk Mas saya lihat dari sosmed kayaknya seru juga nih. Mas saya lihat dari sosmed saya mau pakai jasanya. Itu menurut gue udah goals terbaik gitu. Karena akhirnya gue udah dapat klien dari luar circle pertemanan. Begitu. Di situ Kita main games di sini. boleh. Mau games. Jawab apa? Jawab apa? Gue lupa lagi kemarin apa ya namanya? Rapid question. Bukan, kemarin gue udah bikin nama iniannya. Jawab cepatnya. Oh, Lupa di gue. baca. Hah? Tancap. Oh iya, Taca. Tanya cepat. Enggak. Bukan. Tanya jawab cepat. Tanya jawab cepat. Makasih ya, Tama. Pinter banget ini anak. Taca bang namanya. Tanya jawab cepat. Jadi kita akan tanya. Oh aduh. Kita akan tanyain 2 pilihan. Nanti lo pilih salah satu di antara 2 pilihan ini. Oke. Dan lo dulu Jan. Pilihan Jan. Gua dulu nih. Iya boleh. Paling langsung aja nih ya. Kantong hati apa Timoki? Timoki masih hangat soalnya ya. Masih hangat ya. Timoki kantong hati tuh awal-awal banget tuh, kayak bener-bener jualan. Kan nanti tetap berjalan kok sampai sekarang. Cuma kan kalau ditanya lagi serunya lagi apa, lagi pengen promosi ini apa, sekarang tuh lagi pengen promosi ini Timoki karena lagi seneng-senengnya. Berarti di situ passionnya sebenarnya. Dua-duanya, gue kalau ada investor juga kantong hati bisa lebih besarin lagi kok. Iya, iya. Gitu sih. Olimpiade apa festival? Festival. Tetap festival, bukan Iya. olimpiade. Walaupun setiap habis festival pasti gue gosong beruntusan. Pasti. Mataharinya itu. Mataharinya gokil. Iya gak? Iya kan? Ada lagi tadi apa ya?
Dia mau ngasih game tapi lupa. Kan cakep, gue ngomong sih gimana sih? Ngomong tadi ya co-host ya. Ini paling. Aduh, boleh nggak sih ngebut kampus kita? Boleh. Bang, lu tapi ikut UKM nggak sih? Pas di kampus dulu. Ikut gue ikut. Apa sih? PSC. Oh, PSC. Ya udah berarti pilihannya itu. Komik apa PSC? Komik lah. Ada tiga. Apa? Sorry. UKM-nya itu ada PSC sama Paramadina Softball. Sekarang udah nggak ada ya. Oh iya, nggak ada. Seru ya? Iya. Softball di mana lapangannya? Jadi kalau dulu ada lapangan tenis. Ada. Iya, yang tanah. Pada waktu itu bisa. Oke. Dan sekarang gue juga main softball juga. Tetap ya, sering lihat ya. Gue main softball di GBK sekarang. Dan itu emang seru. Seru Dan banget, itu gue suka sebenarnya banget murah main ya, softball. guys. Iya. Berapa tuh? Dari gua dong mau nanya yang belakang dong. Boleh abang nanya Tadi kan apa? denger yang softball itu. Iya. Emang itu cara masuknya gimana, Bang Oki? Cara masuknya tuh apa? Cara ya? ke sana gitu, cara main softball di sana. Jadi tuh pertama kalau lo bingung caranya, lo bisa datang aja tanya sama orang sana mau join gimana. Join langsung bisa. Terus yang kedua ada platformnya, ada e-commerce-nya. Emang dia jualan tiket latihan. Ibaratnya gitu. Yuk join sama kita gitu. Ada salah satu yang biasa gue pakai adalah Reclub atau Kuey namanya. Jadi aplikasi itu lo bisa daftar banyak, dia daftar jadwal olahraga latihan, kita tinggal daftar aja, tinggal bayar aja. Jadi promosi nih. Iya, gue ngapain promosi itu ya. Softball emang asik sih. Yang di belakang mau ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya yang di belakang? Apa ya? Oke, udah cukup. Udah. Langsung. Kayaknya udah ya bang, kita Oke. udah cukup berapa menit ya yang di belakang kita ngobrol? 40. Wow, oke, gue mau nanya yang terakhir. Makanan kesukaan lo apa bang? Makanan kesukaan gue nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood itu comfort food lo ya kalau habis capek-capek ke event. Pengennya begitu, cuma kan kita nggak bisa beli nasi goreng seafood malam-malam ya. Kadang eventnya kelar. Iya sih, bener sih. Jarang yang nasi goreng seafood biasanya. Nasi goreng seafood nih. Oke. Nasi goreng seafood soalnya Oh, udah. Oh gitu. Iya. Itu ya. Saul Sanders. Ya itu pokoknya. Iya. Oke guys, kita udah 40 menit bersama dengan Bang Oki ya. Thank you banget. Thank you banget Bang Oki waktunya. Seru abis kita ngomongin event. Kita ngomongin event dan show manajemennya Bang Oki dari kantong HT sampai ke tim Oki. Abis itu. Ya bisa. Langsung ditodong di depan kamera lagi. Oke Bang Oki, thank you banget waktunya Bang. Thank you Dina, thank you Thank Firza. you banget kohos saya yang masih magang ya. Dan ini gue cukup apresiasi ya buat karya kalian. Thank you banget. Nanti kita juga apresiasi. Ini perkembangan yang sangat keren nih dari anak-anak komunikasi Paramadina ya. Satu kata-kata terakhir, kata-kata hari ini untuk para teman-teman di luar sana itu harus Aduh. mesti di sini. Apa ya? Intinya kalau mau belajar jangan mengharapkan imbalan dulu. Gitu. Belajar tanpa mengharapkan imbalan merupakan investasi untuk masa depan nanti. Betul. Gitu. Gila, tepuk tangan dulu yang di belakang. Ini gue ngomong apa barusan? Kok bisa ya? Mantap. Oke guys, so that's all kita perbincangan kita pada pagi, siang, sore hari ini. Siapapun yang nonton di luar sana, thank you banget yang udah nyempetin waktunya. Dan kita hari ini masih syuting di PPKD. Terima kasih buat teman-teman PPKD dan teman-teman yang lagi PKL di belakang. Terima kasih. Keren. Terima kasih juga buat co-host saya. Iya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, thank you.